Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala habibina al-mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut yang disimpulkan oleh para ulama, apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat bulan suci Ramadan, hal yang diperingatkan penting oleh para ulama yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap khuluquhul Quran. Akhlak budi pekertinya di dalam bulan suci Ramadan adalah akhlak Al-Quran. Apa hal yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan ini? Rasulullah menyampaikan bahwasanya as-siyamu junnatun. Puasa itu adalah sebagai perisai atau tameng dari kemaksiatan-kemaksiatan. Faman kana shaiman fala yarfus wala yajhal. Fa in syatamahu aw qatalahu faqul inni shaim. Puasa itu adalah perisai, benteng atau tameng bagi seorang hamba untuk tidak melakukan akhlak-akhlak yang kurang terpuji. Maka ketika dikatakan faman kana shaiman, barang siapa yang berpuasa, fala yarfus, janganlah berkata kotor, fala yajhal, jangan membodoh. Ada hal yang perlu ditolong tapi tidak menolong. Maka orang yang berpuasa dalam budi pekerti, fala yarfus, jangan sampai ngucapin kata kotor. Sebagian ulama mengatakan di antara kata kotor adalah raf'us sauti, mengangkat suara pada saat berpuasa. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu, jika dicaci oleh seseorang atau diajak bertengkar, diajak berkelahi, diajak saling membunuh, faqul inni shaimun, katakanlah saya sedang berpuasa. Logika yang dijelaskan oleh para ulama adalah orang yang sedang berpuasa adalah orang yang sedang menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, yang disimbolkan oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari makan, dari minum, dari berhubungan. Tiga hal ini diperbolehkan, bukan haram. Tapi dalam waktu tertentu sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari, kita sebagai hamba Allah disuruh menahan al-imsaku, menahan diri dari yang membatalkan puasa. Yang halal saja diminta menahan, apalagi yang haram. Tidakkah ingat kita prosesi ihram umroh dan ihram haji? La rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Orang puasa itu hakikatnya sedang ihram, sedang beribadah menghadap kepada Allah. Yang puasa ini tidak ada ucapan, tidak ada gerakan, yang penting ibadahnya adalah menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Maka budi pekerti yang dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu khuluquhul Quran, akhlaknya Al-Quran, dan yang kedua Rasulullah memberikan nasihat
jika kalian berpuasa, janganlah mengucapkan kata kotor, janganlah membodoh, tidak tahu menau tentang lingkungannya, harus perhatian dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Jika ada orang yang mengatakan, mengumpat atau mengajak berkelahi, katakanlah saya sedang berpuasa. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah di dalam beribadah puasa menjaga sahur dan mempercepat buka puasa. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah, karena yang membedakan umat Rasulullah dengan umat-umat terdahulu, kita memiliki sahur. Maka sahur jangan anggap itu hanya sekedar agar puasa kita kuat. Bukan. Sahur itu memiliki nilai ibadah. Maka tidak akan hancur umat ini selama masih mengakhirkan sahur dan mendahulukan buka puasa. Bagaimana mengakhirkan sahur? Lakukanlah sahur sesaat sebelum azan. Kalau di kita berhenti imsak sekitar 50 ayat, paling sekitar 10 menit. Maka lakukanlah sahur walaupun dengan seteguk air, karena itulah yang membedakan kita dengan umat-umat bangsa terdahulu. Maka sahur adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga mempercepat buka puasa. Umat terdahulu diantaranya kaum Yahudi, buka puasanya nanti tengah malam. Bahkan dalam satu golongan mengatakan buka puasanya bareng dengan sahur. Umat Rasulullah tidak. Semakin cepat buka puasa, semakin baik. Bahkan tanda untuk berbuka puasa minimal aswadaini. Bisa dengan kurma atau air putih. Maka kalau di dalam kita ada istilah ta'jil. Ta'jil itu adalah mempercepat puasa. Di Timur Tengah ada istilah al-iftarul jama'i. Buka puasa bersama. Intinya sama, yaitu agar segera membatalkan puasanya. Maka rangkaian ibadah sejak terbit matahari, sejak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, itu ditandai dengan sahur, juga ditandai dengan buka puasa. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga sahur. Karena sebagian orang menganggap sahur ini hanya tujuannya memberikan kekuatan untuk tubuh. Yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya adalah mudarasatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrun unzila fihil Quran, bulan di mana diturunnya Al-Quran. Kita tidak tahu di mana diturunkannya, tetapi di negara kita populer 17 Ramadan. Tapi di Timur Tengah, semua dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan itulah turunnya Al-Quran. Kita tidak tahu. Bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Minimal interaksi kita ada 3. Interaksi kita dengan Al-Quran. 1, membunyikan Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartilan. Maka Al-Quran itu dendang-dendangkanlah dengan suara sebisa mungkin dengan semerdu-merdunya. Maka paling rendah derajat kita berinteraksi dengan Al-Quran adalah membunyikan Al-Quran itu, minimal kita sendiri yang mendengarkannya. Yang kedua, interaksi dengan Quran adalah memahami isi-isi Al-Quran. Bisa jadi dengan pertemuan semacam ini, ketika dibacakan ayat Al-Quran, kita dengarkan untuk paham. Dan yang ketiga, interaksi dengan Al-Quran adalah mengamalkan isi-isi Al-Quran. Maka 3 interaksi ini sebisa mungkin kita lewati. Kalau kita tidak mampu, minimal kita membunyikan Al-Quran. Kalau bisa khatam di bulan suci Ramadan ini, sungguh puji syukur rahmat Allah telah diberikan kepada kita. Kalau belum, minimal ada usaha setiap hari membunyikan isi Al-Quran.
membunyikan ayat-ayat Al-Quran, sehingga kita memiliki interaksi dengan Al-Quran sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya adalah Rasulullah selalu beriktikaf di bulan suci Ramadan, terutama di 10 hari terakhir. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangunkan keluarganya untuk melakukan iktikaf di masjid. Apa itu iktikaf? Berdiam diri di dalam masjid untuk zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah bisa jadi mengingat dosa-dosa yang telah lalu untuk ditaubati. Iktikaf bisa jadi untuk mudarakatul Quran, membaca Al-Quran. Iktikaf di masjid bisa jadi untuk mengaji dengan para ulama. Bebas. Di dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, ketika masuk masjid diperintahkan nawaitul iktikafa lillahi ta'ala. Aku niat iktikaf di masjid ini, walaupun sesaat sudah dihitung pahala iktikaf. Di dalam mazhab yang lain, pokoknya masuk masjid dan berdiam diri itu dinamakan sudah iktikaf. Yang selanjutnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan tahajud di bulan suci Ramadan. Dalam bahasa kita adalah sholat taraweh. Dalilnya adalah man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan karena yakin itu perintah dari Allah, yakin mendapatkan pahala dari Allah, diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Maka para ulama memberikan komentar, minimal qama ramadana adalah 2 rakaat sunnah. Maka sebisa mungkin di bulan suci Ramadan ini, kita mungkin yang kerjaannya berat, sempatkanlah minimal sholat sunnah antara sholat isya dengan sholat subuh, walaupun hanya 2 rakaat agar dihitung mangkoma ramadana. Namun dalam bahasa fikih dinamakan tarawih. Tarawih itu ikut fikih Mekah dan Madinah. Kenapa? Sejarahnya adalah dulu ketika tahajud 4 rakaat istirahat tawaf, 4 rakaat istirahat tawaf, 4 rakaat istirahat tawaf, sampai 20 rakaat. Orang Madinah iri, orang Mekah banyak itu pahalanya, bisa sholat sama tawaf, kita nggak bisa tawaf. Perbanyak lagi rakaatnya sampai 36 rakaat. Sama witir yang menjadi 39. Itu di dalam sejarah tercatat bahwasanya para ulama memperbanyak sholat di bulan suci Ramadan. Kalau dicari Rasulullah itu berapa rakaat sih ketika tarawih? Tidak ada satu pun riwayat yang menyatakan rakaatnya Rasulullah. Karena yang diriwayatkan hanya panjangnya. Suatu ketika Rasul masuk masjid, kemudian diikuti para sahabat, sholat di belakangnya, sholatnya sampai tengah malam, bacaannya panjang. Malam berikutnya, bukan setiap hari. Hari ini datang Rasulullah, besoknya tidak datang. Kemudian datang lagi, besoknya nggak datang. Takut kalau sholat tarawih menjadi diwajibkan. Di malam yang kedua, ketika Rasulullah keluar, itu sholatnya hampir sepertiga malam. Di malam yang ketiga Rasulullah mengajak tarawih, hampir sudah mau azan yang pertama. Artinya yang diriwayatkan oleh para ulama, panjangnya sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan rakaatnya. Maka kemudian para ulama menggunakan sholat ini sebagai qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Maka kita temukan beberapa masjid 1 malam 1 juz. Sehingga ketika dalam 30 hari 30 juz. Nanti ditambah ketika tahajud 2 malam 20 sampai terakhir 1 malam 3 juz. Maka khatamnya 2 kali. Yang dilakukan di Masjidil Haram juga seperti demikian. Salat tarawih itu digunakan sebagai juga qiraatul Quran dan mudarasatul Quran. Sebagian para ulama membolehkan
Kalau menjadi makmum bagi yang sholatnya berjuz-juz bisa menggunakan Al-Quran selama tidak banyak gerakan. Amalan yang terakhir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah memperbanyak sedekah di bulan suci Ramadan. Maka ma ajwada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hina yanzilu Jibril fi syahr Ramadan. Rasulullah ditemukan yang paling dermawan adalah di bulan suci Ramadan ketika Rasulullah mudarasatul Quran dengan malaikat Jibril. Karena Rasulullah itu tadarusnya langsung dengan malaikat Jibril. Dan di saat tadarus itulah Rasulullah paling dermawan. Ajwadun nas, orang yang paling dermawan, tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya. Maka di bulan ini, kalau kita ingin mengikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pertama kita diperintahkan menjaga akhlak kita, budi pekerti kita pada saat berpuasa. Kedua, kita diperintahkan untuk berinteraksi dengan Al-Quran sebisa mungkin, minimal yaitu membunyikan Al-Quran. Ketiga, kita melakukan qamal lail, tahajud dan i'tikaf, sehingga kita andaikan ada puasa yang kurang sempurna, dosa-dosa kita bisa diampuni dengan ibadah tahajud atau i'tikaf kita yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah diperintahkan untuk banyak bersedekah di bulan ini. Semoga semuanya kita diberikan kemudahan untuk mengikuti petunjuk Rasulullah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.